Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Sejarah Dakwah Nabi Sulaiman. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizka Nur Hanifah dengan NIM 211221094. Di sini saya berperan sebagai moderator. Saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Ulfa Salsabila Hawina dengan NIM 211221086. Untuk yang kedua ada Desi Eka Rahmawati dengan NIM 211221102. Untuk yang terakhir ada Ummu Azizah Az-Zahroh dengan NIM 211221110. Di sini kami akan membahas beberapa topik. Di antaranya topik yang pertama adalah deskripsi kegiatan dakwah Nabi Sulaiman. Untuk topik yang kedua ada kondisi mat'u pada saat dakwah Nabi Sulaiman. Yang ketiga ada respon mat'u terhadap dakwah Nabi Sulaiman. Yang keempat ada dampak dakwah di masyarakat. Untuk yang kelima ada analisis kekurangan dan kelebihan dakwah. Saya Ummu Azizah Az-Zahroh dengan NIM 211221110 ingin menyampaikan deskripsi dakwah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan seorang nabi dan rasul yang Allah utus kepada kaum Israel. Nabi Sulaiman merupakan seorang nabi yang dapat bicara dengan makhluk selain manusia yang merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan makhluk dari golongan hewan, yakni binatang, dan dengan makhluk dari golongan jin. Mukjizat Nabi Sulaiman lainnya adalah Nabi Sulaiman dapat mengendarai awan sebagai kendaraan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memeriksa burung-burung. Dia tidak menemukan hudhud. Lalu tidak lama kemudian hudhud datang. Lalu ia berkata bahwa ia baru saja datang dari negeri Saba yang orang-orang di sana menyembah matahari. Lalu Nabi Sulaiman mengirim surat dan menyuruh hudhud mengantarkan ke Ratu Saba. Maka Ratu Saba mengadakan rapat dengan rakyatnya. Intinya, mereka akhirnya memutuskan mengirim hadiah barang-barang kepada Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman menolaknya. Maka para utusan kembali dan Ratu Saba memutuskan datang ke istana Nabi Sulaiman. Lalu didatangkanlah singgasananya sebelum Ratu Saba sampai. Ketika sampai, ia tahu bahwa singgasananya sudah ada. Maka Nabi Sulaiman mengajaknya masuk istana. Dan ia kira adalah kolam padahal lantai kaca. Maka ia pun beriman. 2. Kondisi mat'u. Pertama, Nabi Sulaiman berdakwah kepada rakyat negeri Saba. Kedua, kondisi material negeri Saba sangat melimpah. Ketiga, rakyat negeri Saba menyembah matahari karena menganggap sebagai budaya secara turun-temurun. Saya Desi Eka Rahmawati dengan NIM 211221102. 3. Respon mat'u terhadap dakwah Nabi Sulaiman. Ratu Balqis tertarik dengan surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman. Setelah mempertimbangkan segala segi dan memperhatikan pula isi surat dan cara penyampaiannya, Balqis pun tidak cenderung berperang sebagaimana terkesan dari pertimbangan para pembesarnya. Ratu Balqis berinisiatif untuk memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman menolak. Kemudian Ratu Balqis pergi sendiri ke Yerusalem untuk menemui Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman menunjuk ke singgasananya kepada Ratu Balqis dengan tujuan untuk menunjuk kebesaran Allah. Ratu Balqis dan rakyatnya beriman kepada Allah, dan akhirnya Ratu Balqis takjub. Ia belum pernah melihat istana semegah itu. Kemudian Ratu Balqis dan rakyatnya sadar akan kebesaran Allah dan beriman kepadanya. Saya Ulfa Salsabila Hawina dengan NIM 211221086 ingin mempresentasikan nomor 4 dampak kegiatan dakwah Nabi di masyarakat. 1. Rakyat negeri Saba yang awalnya menyembah matahari menjadi beriman kepada Allah SWT karena kecerdasan dan strategi Nabi Sulaiman dalam berdakwah. Nomor 2. Nabi Sulaiman membangun istana yang megah dan masjid yang sekarang dijadikan sebagai tempat ibadah. 5. Analisis kekurangan dan kelebihan dakwah Nabi Sulaiman. A. Kekurangan dakwah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdakwah hanya dengan menggunakan strategi politik. B. Kelebihan dakwah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman responsif terhadap mat'u. 2. Kegiatan dakwah dilakukan secara tepat dan teliti. 3.
mengedepankan musyawarah dan mufakat. 4. Memiliki integritas dan komitmen atas dakwah. Dan 5. Menjauhi sifat sombong dan takabur. Baik teman-teman, saya rasa cukup presentasi kelompok kami pada hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi maupun memberikan pertanyaan, kami persilahkan melalui forum diskusi yang telah disediakan di aplikasi Sikulon. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.